Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Zaskia dengan NIM 857029482. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran dalam mata pelajaran IPA di SD. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran gambar seperti ini. Ini materi yang saya ambil adalah siklus air. Siklus air yang pertama yaitu evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan. Panas matahari menyebabkan air di laut, sungai, dan juga danau menguap menjadi uap air. Dan uap air tersebut naik ke udara. Air yang ada di laut, sungai, atau danau menguap karena terkena oleh matahari menjadi uap air dan bersatu di awan. Nah, yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi yaitu pembentukan awan. Uap air di udara mendingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil yang membentuk awan. Nah, yang awalnya air yang ada di laut atau sungai atau danau itu naik ke atas karena ada matahari. Selanjutnya, yang kedua, air tersebut bersatu menjadi awan. Yang ketiga yaitu persipitasi. Apa itu persipitasi? Persipitasi itu adalah hujan. Nah, awan yang sudah penuh dengan titik-titik air tersebut akan turun ke bumi sebagai hujan. Jadi yang pertama itu airnya menguap. Setelah menguap, dia berkumpul membentuk awan. Setelah awannya penuh, dia sampai ke titik jenuh, akhirnya dia turun ke bumi sebagai hujan. Nah, setelah persipitasi, selanjutnya itu adalah infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Infiltrasi adalah proses peresapan, yaitu air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Nah, hujan tadi pasti ada yang turun ke daratan, turun ke tanah. Air tersebut akan meresap ke dalam tanah. Itu namanya apa? Infiltrasi. Oke. Selanjutnya, proses selanjutnya yaitu ada pengumpulan atau koleksi. Air yang mengalir di permukaan tanah akan terkumpul di sungai, danau, dan juga laut. Kemudian siklus air dimulai lagi. Jadi setelah hujan air turun, ada yang meresap ke dalam tanah atau infiltrasi, dan ada juga yang menjadi pengumpulan karena airnya mengalir ke sungai, danau, atau laut. Setelah itu balik lagi. Jadi siklus air itu terus menerus. Siklus air terjadi secara terus menerus dan menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Selanjutnya, selain menggunakan media pembelajaran gambar seperti ini, saya akan menggunakan diorama siklus air. Nah, ini diorama siklus air. Jadi anak-anak akan menggunakan diorama ini sebagai alat bantu untuk belajar siklus air. Yang pertama, mereka akan mewarnai gambar-gambar yang ada di sini. Di sini ada 4 proses siklus
air, yaitu ada infiltrasi, evaporasi, kondensasi, dan juga presipitasi. Setelah mereka mewarnai ini, mereka akan mengguntingnya. Setelah menggunting, bisa menyatukan kedua gambar ini menggunakan jarum pentul atau menggunakan paku payung. Nah, seperti ini hasil dari mewarnai diorama siklus air. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunting dioramanya. Nah, setelah selesai menggunting kedua diorama ini, tahap selanjutnya yaitu kita menyatukan kedua dioramanya. Ini. Setelah itu kita gabungkan menggunakan jarum pentul. Setelah selesai seperti ini, kita bisa mulai untuk mengerjakan tugasnya. Misalkan yang pertama itu apa pada siklus air, yaitu evaporasi. Nah, gambar yang ini yaitu evaporasi. Setelah itu bisa kita putar. Kita cari yang kedua itu apa, kita putar terus ininya. Kita cari gambarnya yang sesuai dengan ini. Nah, yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi itu proses terbentuknya awan. Uap air tadi membentuk awan seperti gambar ini. Kedua, kondensasi. Selanjutnya yaitu turunnya hujan. Kita cari yang gambar hujan turun. Nah, yang ini awan hitam penuh, setelah itu ada titik-titik air yang turun, yaitu presipitasi, yaitu hujan. Dan yang terakhir yaitu proses masuknya air ke dalam tanah. Saya cari yang mana? Nah, yang ini. Ini tanah dan ini airnya, yaitu infiltrasi. Dengan menggunakan media pembelajaran seperti gambar dan menggunakan diorama seperti ini, diharapkan siswa dapat lebih memahami tentang proses siklus air. Tanpa air tidak ada kehidupan di bumi. Ayo hemat air. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.